banyak yang bertanya-tanya atau mempertanyakan, kenapa sih nggak ada orang gizi yang masuk jajaran pimpinan BGN atau Badan Gizi Nasional? Ini nih salah satu beritanya. Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program makan bergizi gratis alih-alih diisi oleh kalangan ahli gizi justru didominasi oleh pensiunan jenderal. Setidaknya ada 5 dari 8 jabatan di struktur pelaksana Badan Gizi Nasional yang dihuni oleh purnawirawan. Dari daftar tersebut, beberapa di antaranya adalah anak buah Prabowo saat masih aktif di Kementerian Pertahanan. Meski bukan tentara aktif, keberadaan para purnawirawan militer itu tentu membuat publik bertanya-tanya. Apalagi saat ini Badan Gizi Nasional tengah disorot kinerjanya akibat banyaknya kasus dugaan keracunan makanan. Beberapa pakar juga mempertanyakan hal tersebut. Sebut diantaranya adalah Dr. Tan Sot Yen M Hung yang merupakan dokter ahli gizi, penulis, dan intelektual publik. Begini kata beliau. Pelibatan siapa saja? Tolong libatin Persagi dong. Kita punya Persatuan Ahli Gizi. Dari profesi lain kita juga ada catatan, yaitu dari Profesor Ferry Latuhihin. Ini adalah alumnus dari Erasmus University Rotterdam, Belanda. Beliau adalah seorang ekonom. Yang menjadi ketua Badan Gizi Nasional harusnya itu ahli gizi. Dadan Hindayana itu kan ahli serangga. Sama sekali menurut saya tidak paham apa-apa soal gizi. Sementara dari ahli hukum yaitu Ferry Amsari. Dia adalah seorang pakar hukum tata negara, aktivis hukum, dosen, dan akademikus Indonesia dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Logikanya asik juga untuk dicermati. Sebagaimana teman-teman ketahui, di antara pimpinan Badan Gizi Nasional ini tidak ada yang ahli gizi. Teman-teman terbayang tidak ya? Kalau pabrik mobil tidak ada ahli mobilnya. Kalau dosen hukum tidak ada yang ahli hukumnya. Kalau pertandingan sepak bola tidak ada ahli bolanya, ya pasti nggak laku, nggak tepat, tidak benar begitu ya. Nah ini tidak ada begitu ya, pelaksananya. Sudah peraturannya tidak ada, pelaksananya juga buruk gitu ya. Bukan buruk ya, tidak tepat begitu ya. Harusnya sebuah Badan Gizi Nasional dipimpin oleh ahli gizi yang tahu cara bekerja sebuah sistem yang memenuhi gizi masyarakat luas, termasuk makan bergizi gratis. Biar tambah komplit, saya juga akan mengutip dari laman suara.com, sebuah artikel yang berjudul Krisis Keracunan MBG, Ahli Gizi Ungkap Cacat Fatal di Dalam Struktur BGN. Kita simak aja artikel yang ditulis oleh Chandra Iswinarno dan Lilis Farhat yang terbit pada hari Rabu 1 Oktober tahun 2025 pukul 16.00 WIB. Merebaknya kasus keracunan massal program makan bergizi gratis atau MBG mendapat sorotan dari berbagai pihak. Tak hanya kasusnya saja, kini struktur internal Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai penyelenggara MBG juga jadi perhatian. Menurut pakar kesehatan masyarakat Diki Budiman, ada cacat fatal yang fundamental dalam kasus keracunan MBG, yakni tidak adanya pakar dengan latar belakang gizi atau kesehatan masyarakat di level pengambil kebijakan. Menurutnya, absennya figur tersebut menjadi salah satu akar masalah yang menghambat lahirnya sistem keamanan pangan yang solid sejak awal. Diki Budiman berpendapat bahwa kehadiran seorang ahli gizi di pucuk pimpinan BGN sangat krusial, sebab hal tersebut untuk mendorong kebijakan berbasis nutrition safety by design, sebuah konsep di mana keamanan pangan sudah dirancang sejak tahap perencanaan, bukan sekedar respon saat insiden terjadi. Harus ada kebijakan yang menetapkan daftar positif dan negatif bahan makanan, spesifikasi menu nasional termasuk kandungan kalori, protein, mineral, vitamin, serta spesifikasi keamanan, termasuk aturan bahwa makanan tidak boleh dipanaskan berulang kali, serta adanya batasan konsumsi. Dari apa yang dipaparkan tadi, kalau saya sih simpulannya hanya satu, yaitu pentingnya keberadaan ahli gizi di BGN. Dalam hal ini tentunya jadi salah satu pimpinan. Lantas pertanyaannya adalah kenapa ahli gizi tidak jadi pimpinan di BGN? Saya coba utak-atik. Yang pertama yaitu dilihat dari sisi kompetensi
Kalau saya perhatikan dengan seksama, ahli gizi saat ini sudah terbilang canggih-canggih. Pendidikannya tidak hanya D3 atau D4, bahkan S1, S2, dan S3 juga ada. Selain itu, yang sudah diberi label profesor juga ada. Dari sisi lain, dilihat dari sisi perilaku, saya pikir ahli gizi juga baik-baik tuh. Di instansi-instansi pemerintah di mana ahli gizi bekerja, jarang-jarang ada kasus yang melibatkan ahli gizi. Tetapi setelah saya utak-atik lebih jauh, setelah saya cermati dari beberapa ulasan orang-orang, termasuk dari pidatonya Pak Prabowo, ada satu kata kunci yang sepertinya ini yang jadi permasalahan kenapa ahli gizi tidak jadi pimpinan di PGN. Dan itu berkait dengan perkara keringat. Kita simak dulu deh berita tentang apa yang Pak Prabowo ucapkan ketika desas-desus atau isu reshuffle kabinet beberapa waktu lalu. Pemirsa, Istana kembali menegaskan tidak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ya, penegasan itu muncul pemirsa usai adanya orang yang tak berkeringat yang ngebet masuk kabinet. Kata Prabowo, ada orang tak berkeringat pengen masuk kabinet. Presiden Prabowo Subianto seolah mengakhiri spekulasi soal akan adanya reshuffle kabinet. Di hadapan para menteri, Presiden menegaskan isu reshuffle diembuskan orang yang tidak bertanggung jawab. Itu banyak pengamat yang bilang ada reshuffle. Yang ngomong begitu dan nyebarin pasti yang pengen masuk. Demikian disampaikan salah satu menteri peserta pengarahan Presiden, menirukan pernyataan Prabowo kemarin. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengakhiri pengarahan pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu, 6 Agustus 2025. Bahkan Prabowo menyebut ada pihak yang sedang ngebet pengen kursi menteri sehingga mendorong reshuffle kabinet dan melemparkan banyak spekulasi. Enak aja nggak berkeringat pengen masuk, hahaha. Demikian pernyataan Prabowo ditirukan menteri tersebut kepada Detikcom. Dari apa yang dikatakan pembaca berita, jelas terdengar bahwa Pak Prabowo tidak ingin orang-orang yang tidak berkeringat ikut-ikutan masuk menjadi pemain atau menjadi pimpinan dari program-programnya. Boleh jadi selain menteri, hal tersebut juga berlaku untuk program makanan bergizi gratis yang selama ini memang penanggung jawabnya adalah Badan Gizi Nasional. Jadi dengan kata lain, kalau umpamanya besok-besok atau pemerintahan ke depan orang gizi mau diberi jatah pimpinan dalam program andalan, maka hendaklah waktu kampanye itu ikut-ikutan berkeringat gitu. Ngapain kayak lari, kayak apa, sepedahan, muter-muter, lompat-lompat, pokoknya berkeringat aja. Udah, itu kuncinya itu. Terus kalau dalam bahasa yang lain, ini diungkap pula oleh Ombudsman, katanya adalah hal yang wajar kalau orang-orang yang dulu menyukseskan Pak Prabowo menjadi presiden kemudian ikut pula menyukseskan program-program yang jadi andalan Pak Prabowo dalam kampanyenya. Ini silahkan simak video berikut ini. Kita tidak perlu menafikan, misalnya Pak Prabowo itu jadi presiden otomatis itu kan bukan itu kan hasil kerja keras dari banyak orang. Ya. Ya. Ada caranya misalnya ada bahasa sederhananya. Ya kan sudah jadi presiden, kita juga bantu. Masa sekarang giliran mau menyukseskan nggak boleh? Sah-sah saja kan. Bahasanya menyukseskan ya. Menyukseskan program itu bahasanya kan. Ya kan kita sudah bantu, kita ingin sukseskan gitu kan. Sah-sah saja gitu kan. Jadi begitu ya. Udah gitu aja dah.